Gimana mainnya? Sebelum tsunami, saya dan keluarga mempunyai kapal, beli dari orang tua, kapal ya setengah main lah, second gitu, seharga 60 juta. Dan itu juga nggak berlangsung lama. Setelah saya 3 bulan punya kapal, kapal itu terdampar di muara. Pas terdampar itu kan habis 20 juta tuh. Habis 20 juta, nggak lama, selama 3 bulan pas datang tsunami gitu. Pas tsunami itu ya bingung, biasa punya kapal kan, perusahaan kayak orang gimana ya, kayak orang kerja di PHK lah kalau tidak punya perusahaan. Ya saya sama keluarga juga sangat bingung gitu, sedangkan ekonomi kan harus tetap berjalan. Terus memikirkan hutang yang harus dibayar waktu beli kapal kan, bermodalkan hutang di bank itu. Ada yang mingguan, juga ada yang bulanan, itu juga harus wajib disetorin gitu. Sedangkan perusahaan itu udah nggak ada, jadi ya tiap hari yang ada cuma bingung gitu. Bingung mikirin gimana nasib keluarga nanti, masa depan anak juga harus bagaimana kan. Nanti ya sangat membingungkan, nggak tergambar gitu. Itu tanggal nyambut tahun baru kayaknya ya, pas hujan terus kan, 1 hari 1 malam tuh. Itu juga saya nggak sempat pulang, di pengungsian, rumah tenggelam juga nggak mikirin karena takut ada susulan ombak lagi kan. Jadi ya setengah bulan itu di pengungsian terus, nggak mikirin pulang ke rumah gitu. Ya gara-gara banjir juga kan, itu kapal-kapal kan menutup arus sungai. Itu akibat banjirnya kan, gara-gara kapal menutup arus sungai, jadi nggak bisa keluar menurut jalur arusnya gitu, jadi kan meluap. Jadi ya 3 RW ini ya tenggelam semua gitu. Ya bukan karena tsunami aja yang bikin kita pusing dan stres, ya banjir juga cukup sangat membuat kita terpuruk gitu kan, perekonomiannya lebih terpuruk lagi gitu. Kayaknya program dietnya udah lancar ini, cuma ketawa-ketawa aja, aduh. Langsung semua pada diam, oh iya benar ya waktu itu. Semua kewajiban mereka itu, udah keseringan. Ini juga kewajiban saya.
keterlibatan saya di dalam Badan SAR dan penanganan bencana ini semenjak pada saat bencana di Banten gitu. Di Banten ini, jadi pada saat terjadi bencana di Banten pada 2018 lalu, yaitu tepat di bulan Desember. Nah, di sini saya ditugaskan sebagai komandan satuan tugas. Komandan satuan tugas untuk melaksanakan operasi penanganan bencana gitu, ya, di Banten. Nah, di dalam penanganan bencana sendiri dari dalam forum ini ada beberapa tahapan gitu. Jadi mulai daripada tahapan persiapan, perencanaan sampai pelaksanaan. Setelah menanggapi bencana yang terjadi ini, diputuskan untuk jika dilakukan operasi penanganan bencana akan dibentuk tim suatu kesatgasan atau kesatuan tugas. Nah, di mana kesatuan tugas ini ada beberapa tahapan yang akan dia lakukan di lapangan, yaitu mempersiapkan perencanaan. Nah, nanti di mana perencanaan ini akan dibagi dalam 2 tim, yaitu tim rekonstruksi cepat dan tim rekonstruksi data yang akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan operasi. Operasi yang kita lakukan ini bukan hanya di tanggap darurat saja, tetapi akan berlanjut kepada pasca bencana. Nah, di mana pada saat tanggap darurat, data-data yang kita kumpulkan terkait kondisi wilayah atau terkait bencana yang dialami oleh masyarakat yang terdampak, yaitu khusus di wilayah Pandeglang, Labuan. Nah, itu akan dikirim lagi untuk dicek lagi, akan dibuat perencanaan lagi terkait kondisi yang ada di lapangan tersebut. Kita sudah mendapatkan wilayah atau suatu wilayah atau tempat yang terdampak bencana yang dianggap tidak bisa disentuh oleh pemerintah, tidak bisa disentuh oleh entah itu pemerintah, NGO ataupun yayasan dari luar, karena mereka kebanyakan melihat daripada segi kerusakan fisik dan korban jiwa. Tapi kita bukan cuma memandang dari itu, kita melihat dari berbagai macam aspek. Nah, salah satunya yang desa yang kita dampingi ini, yaitu desa Teluk sendiri, itu dampaknya itu lebih kepada lumpuhnya dari sisi perekonomian. Nah, di mana sisi perekonomian ini lebih kepada masyarakat nelayan yang ada di desa Teluk gitu. Nah, tepatnya itu di RW 12. Dia itu juga datang, saya belum masuk ke poskoan sih, cuma ya belum masuk lah karena masih trauma, masih di pengungsian gitu. Setelah setengah bulan saya turun ke lokasi, ke rumah, lihat teman-teman ngadain posko kecil-kecilan gitu, bikin taruh tenda buat cari bantuan buat masyarakat. Ya itu yang pertama datang itu ya rombongan Mas Domi gitu. Ya semenjak dia datang ya alhamdulillah warga sini juga bantuan sering lancar lah gitu, karena Mas Domi itu sering ngadang di perapatan Jalan Gede, daripada bantuannya mau masuk diarahkan ke Mas Domi supaya bisa masuk ke lokasi RW 12 gitu. Dan juga saya sangat berterima kasih sama si Mas Domi itu, karena waktu belum lampu nyala aja dia udah awal ada di sini gitu, bantu bener-bener warga sini ya. Pokoknya dia nggak mikirin apa yang bakal ada terjadi, yang ada pikirannya itu mau ngebantu masyarakat sini gitu, supaya dapat bantuan terus. Masyarakat nggak megang, yang pemilik tanahnya nggak megang. Kenapa kita memilih itu sebagai tempat yang kita dampingi? Karena pada saat mulai tanggap darurat, kita turun ke lapangan, ternyata desa itu sudah mati lampu karena ya terkena tsunami, terus dampaknya banjir di situ, jadi listriknya itu semua dimatiin.
Nah, jadi pada saat pertama datang, lihat ke dalam semua gelap, masuk nggak ada orang, tapi ya ketemu dengan ya ada ini warga lokal di situ, ketemu ini, dan waktu pertama ketemu di dalam juga semuanya itu tegang, posisinya tegang, posisinya panik. Dan pada saat ketemu di jalan, kayak mungkin karena saya gelap juga jadi nggak terlalu kelihatan gitu. Jadi pada saat ketemu, ya mungkin mereka syok karena baru lihat ya ini mungkin orang dari luar seperti ini gitu kan. Gurita, cumi, sama ini ikan kakap. Guritanya enak tuh. Nggak dihabisin kan? Iya. Dibawa. Kalau mau dibilang, ini kita lebih kepada pendampingan. Nah, pendampingan ini nanti akan berujung juga kepada kolaborasi sosial gitu. Nah, jadi kalau tadi kita berbicara soal tahapan pendampingan, itu seperti tadi tahapan untuk pemetaan sosial. Pemetaan sosial ini kita lebih kepada pemetaan terhadap tokoh-tokoh pemerintah dan tokoh masyarakat. Nah, di mana kenapa kita melakukan pemetaan seperti ini agar pemerintah dan masyarakat bisa bekerja sama untuk melewati kondisi di mana kondisi terpuruk mereka pada saat terkena bencana gitu. Nah, setelah pemetaan sosial, nah, nanti kita akan mengusulkan lagi kepada masyarakat untuk mereka berkumpul, bermusyawarah, mencari solusi terbaik, membuat kesepakatan agar tidak terjadi tumpang tindih atau tidak terjadi hal yang tidak diinginkan pada saat pasca bencana ini berlangsung. Nah, di sini setelah bermusyawarah, bermufakat, nah, nanti mereka sendiri akan memutuskan bagaimana dalam suatu kelompok ini mereka harus membuat suatu keputusan. Di situ keputusan untuk membuat posko. Jadi kita mendorong lebih kepada masyarakat harus membuat posko untuk masyarakat sendiri, di mana kita sebutnya ini bahwa posko masyarakat penanganan bencana. Nah, jadi ini lebih kepada masyarakat yang berperan di dalam. Sambil mencari kelasnya, iya tuh kita ambil kelasnya gabung dengan titik-titik semua. Itu karena pilihan saya sendiri, karena melihat saudara-saudara yang harus perlu dibantu. Dan juga jadi humas itu pas pindah ke posko 3 itu yang sangat momen-momen yang sangat rumit, dan itu banyak ribut terus tuh. Tiap ada bantuan pasti ada yang ribut gitu. Pokoknya ada gimana ricu banyaknya gitu. Kadang-kadang ya kena fitnah juga saya sebagai humas. Terus ada yang bilang masyarakat yang nggak ngerti gitu ya, namanya juga awam kan. Enak katanya di posko makan gratis, ada bantuan uang dimakan sendiri. Tapi saya juga ngerti karena mereka nggak tahu ya jadi ngomong kayak gitu. Tapi saya sabar dan ikutin aja, kita jalanin kegiatan posko ya. Alhamdulillah dengan teman-teman dari pecinta alam juga, mereka juga terus support gitu supaya jangan menyerah, ngebantu masyarakat di sini. Walaupun keadaannya sangat susah, kita harus tetap ngebantu gitu. Ya karena dorongan dorongan dari pecinta alam Bandung Raya jadi semangat lagi gitu. Kita ini terus membantu cari bantuan, bikin proposal gitu. Ya alhamdulillah jadi jalan terus gitu sampai akhir. Kena omongan teman-teman dari Bandung juga, jadi ada percaya diri untuk bisa bangkit lagi gitu. Itu juga benar-benar bikin semangat saya supaya jangan pernah menyerah gitu menghadapi masalah sesusah apapun. Cuma dia gitu. Saya tidak akan pernah lupa lah jasa dia itu, ngasih pemasukan terus supaya semangat terus untuk menjalani hidup yang waktu ada tsunami terpuruk itu gitu. Jadi mereka ya harus gimana lagi, kalau mau bikin kapal juga harus cari modal yang lama ya. Kita merintis dari awal dulu,
ya jadi ABK nggak lama ada yang percaya gitu, kakak ipar suruh ngurusin kapalnya gitu ya. Harus gimana lagi ya, memang sudah ini jalannya ya kita jalanin aja gitu. Tapi alhamdulillah perekonomiannya sekarang udah makin pulih lah gitu, nggak kayak dulu-dulu gitu. Udah terasa ya, anak juga nggak kekurangan gitu, istri juga nggak kekurangan ya, alhamdulillah gitu. Ya itu juga berkat dukungan dari obrolan dari Kang Caca, kasih semangatnya seperti itu. Jadi sekarang kita sedang membantu masyarakat untuk menurunkan perahu, masyarakat nelayan. Ini adalah tradisi ya turun-temurun, di mana nelayan pada saat mau menurunkan perahu di situ butuh kerjasama gotong royong sama-sama untuk menurunkan perahu yang baru dibuat gitu. Perahunya juga masih belum bisa melaut, tapi ini hanya untuk diturunkan bagaimana masuk dulu ke dalam sungai gitu. Người cài tức là hình được cái cài này. Goyang, goyang. Tak panik yuk. Mau dibilang dari pemerintah, ini pengalaman pribadi yang saya alami ya. Kalau mau dibilang dari pemerintah, dari entah itu NGO, yayasan ataupun siapapun yang ingin membantu mereka tidak sesuai dengan kebutuhan atau tidak sesuai dengan apa yang masyarakat perlukan. Jadi pada saat mereka butuhkan, gambarannya seperti ini, pada saat masyarakat butuhkan makan, kenapa harus kita ngasih baju, kenapa kita harus ngasih kasur? Karena mereka nggak mungkin, mereka butuh makan, kita kasih pakaian atau kasur, tidak mungkin mereka makan pakaian atau kasur. Jadi pada apa yang saya rasakan di lapangan, jika kita kembalikan itu kepada masyarakat, masyarakat yang menyampaikan kebutuhan mereka, masyarakat yang sendiri mengurus diri mereka dengan bantuan daripada orang yang bersimpati atau pemerintah ataupun yayasan-yayasan atau NGO yang ingin membantu di lapangan, jika mereka menanyakan dulu kebutuhan itu kepada masyarakat, itu jelas persoalan yang mereka hadapi itu akan bisa diselesaikan dengan secara cepat gitu. Karena setelah bencana alam, yang paling parahnya itu adalah bencana sosial, di mana itu akan merusak tatanan masyarakat. Nah, jadi di sini kita kenapa membuat pendampingan terhadap masyarakat ini, karena masyarakat ini jika terjadi bencana di daerah lain, mereka juga akan mencontohkan ini atau membantu daerah lain atau istilahnya seperti tetangga atau desa-desa lain yang membutuhkan bantuan pada saat terjadi bencana, pada saat terjadi chaos. Nah, mereka akan bisa melanjutkan hal-hal seperti ini. Jadi di sini kita hanya mendampingi saja, kita memberikan pengetahuan kita tidak membantu secara materi atau apapun, tapi kita membantu dari segi ilmu, segi wawasan, segi manajemen, keorganisasian, administrasi. Nah, itu yang kita lebih tanamkan kepada masyarakat. Jadi pada saat walaupun bencana itu datang lagi, masyarakat sendiri sudah bisa menanganinya, masyarakat sendiri sudah bisa mengatasinya tanpa harus ada campur tangan banyak orang, karena mereka sudah tahu bagaimana mengatasi kebencanaan ini sendiri gitu.
kudu kemana wae gitu. Terus tenanawan walaupun berjalan seberapa kali lagi kurang bisa diulang lagi pan simulasinya. Tapi anjis, yo asa urang teh kudu eta gudak waktu. Kok mau dibilang 11 menitnya. Aing teh jadi kudu mikir naon kudu diomongkan naon penting ya urang salah kata-kata ge kade bahaya anjing.